Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodli wa yasirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anjuran menyembelih hewan kurban dengan pisau yang tajam dan menyenangkan sembelihannya. Dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli sayyin faida qatalatum fa ahsinu kislata wa ida dabahatum fa ahsinu dabha wala yujidu ahadukum sabratahu falyurih dabiyahatahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihnya. Ihsan yang dimaksud adalah baik. Beberapa pelajaran yang terdapat di dalam hadis di atas. Satu, hendaknya yang menyembelih adalah sohibul kurban sendiri, jika dia mampu. Jika tidak, maka bisa diwakilkan orang lain. Dan sohibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. 2. Gunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik. Ini berdasarkan hadis dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli sayyin faida qatalatum fa ahsinu kitlata wa ida dabahtum fahsinu danabi wal yuhidda ahadukum sabratahu fal yurih dzabiyahatahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih, karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadi sapar wa antuwa ro'anil bahaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing. Kemudian dia menajamkan pisaunya. Sementara binatang itu melihatnya. Lalu beliau bersabda, artinya, "Mengapa engkau tidak menajamkan sebelum ini? Apakah engkau ingin mematikan sebanyak 2 kali?" Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad sahih. 4. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Disebutkan dalam Mausu'ah
fiqhiyah, hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih, lehernya, bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mausu'ah Fiqhiyah Qaitiyah 21.2 196. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memposisikan kepala di selatan, kaki di arah barat, dan leher menghadap ke barat. 5. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Imam An-Nawawi mengatakan, terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan, tidak disembelih dengan berdiri, dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri, karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Qaitiyah. Penjelasan yang sama juga disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, hewan yang hendak disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih, karena menyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan, sehingga hewannya dibaringkan di lambung sebelah kiri. Terdapat di dalam kitab Sahrul Muhti, jilid ke-7, nomor 442. 6. Menginjakan kaki di leher hewan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Bacaan ketika hendak menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat. 8. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya dan baca basmalah serta bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Setelah membaca Bismillah Allahu Akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut. Haza minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2795 atau haza minka walaka aini atau
ana fulan, disebutkan nama sohibul kurban. Jika yang menyembelih bukan sohibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebutkan nama sohibul kurban. Catatan: bacaan takbir dan menyebut nama sohibul Quran hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan menyebut nama sohibul kurban. 10. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban, sebagaimana hadis dari Sadad bin Aus di atas. 11. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher kanan kiri telah pasti terpotong. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Dinukil dari Salatul Idain karya Syekh Said Al-Qotoni. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihan halal menurut semua ulama. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher, sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher, status sembelihannya sah dan halal menurut sebagian ulama. Dan yang merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, maka makanlah, asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak, sehingga hewan lebih cepat meregang nyawanya. Imam An-Nawawi mengatakan, dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan Al-Baghawi dan ulama madhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid ke-8 nomor 408. 13. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan semacam ini hukumnya dibenci karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, memasukkannya ke dalam air panas, dan semacamnya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati. Dinyatakan dalam fatwa Sabakah Islamiyah, para ulama menegaskan makruhnya memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja. Khalil bin Ishaq dalam Muhtasarnya untuk Fikih Maliki ketika menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan pada saat menyembelih, beliau mengatakan, di antara yang makruh adalah secara sengaja memutus kepala. Fatwa Sabakah Islamiyah nomor 93.893. Pendapat yang kuat bahwa hewan yang putus kepalanya ketika disembelih hukumnya halal.
Imam Mawardi, salah satu ulama madhab Syafi'i, mengatakan, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya tentang menyembelih burung sampai putus lehernya. Sahabat Imran menjawab, boleh dimakan. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada orang menyembelih kemudian memutus kepalanya, maka statusnya sembelihannya sah. Al-Hawi Al-Kabir, jilid ke-15 atau bab 15 nomor 224. Wallahu a'lam. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudakari karismallah alaihi wa innahu la fisku. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-36. Wala budna ja'alna halakum min sya'airullah lakum fiha khairu fadakurus amallah alaiha sawaffa faida wajabat junubuha fakulu. Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28. Liyashadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat ala ma rajaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wad'imul ba'isa fakir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat dan berkurbanlah. An-Nahr. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, nusukku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi din walam yuhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semua kaum muslimin wal muslimat untuk dapat melaksanakan firman Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.